Osman yang berhasil. จริงๆแล้วมันก็มีความแตกต่างในของแต่ละเจเนอเรชันเขาเนาะแล้วเราก็จริงๆแล้วตอนเนี้ยหนูว่ามันดีขึ้นมากเพราะว่าเรา Begini pernyataan opositor Timnas Voli Putri Thailand, yaitu Tanacha Suksot usai mengalahkan Timnas Indonesia di pertandingan kedua CA V-League tahun 2025. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Thailand, sorotan justru datang dari komentar mengejutkan salah satu bintang Thailand, Tanacha Suksot. Opositor andalan negeri Gajah Putih, Tanacha Suksot, memberikan pernyataan yang langsung menggemparkan dunia voli Asia. Meski timnya berhasil menang meyakinkan atas Indonesia, Tanacha Suksot justru menyoroti keputusan tak biasa dari pelatih Indonesia, yaitu Octavian, yang tidak menurunkan sang kapten dan bintang utama, Megawati Hangestri Pertiwi. Saya sangat terkejut ketika melihat Megawati tidak ada di starting line up, bahkan tidak diturunkan sama sekali. Itu keputusan yang sangat mengejutkan untuk laga sebesar ini. Dalam pernyataannya, Tanacha Suksot mengaku Indonesia sejatinya memiliki potensi besar untuk menumbangkan Thailand. Apalagi dengan performa luar biasa Megawati yang ia kenal sangat baik ketika bermain di Korea Selatan. Saya pernah menghadapi Megawati saat kami sama-sama berlaga di Liga Voli Korea. Dia sangat kuat, tajam, dan punya mental sekelas pemain dunia. Kalau saja dia bermain tadi, saya pikir Indonesia bisa saja mengalahkan kami. Ketika ditanya soal absennya Megawati, Tanacha Suksot dengan jujur mengatakan bahwa keputusan tersebut sangat membingungkan. Saya tidak tahu alasan pelatih Indonesia tidak memainkan dia, tapi bagi saya itu seolah menunjukkan ketidakpercayaan pada kehebatan Megawati. Padahal dia kapten tim dan sudah membuktikan kualitasnya di banyak laga besar. Tanacha Suksot bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai salah satu kesalahan besar yang mungkin membuat Indonesia gagal meraih hasil lebih baik dalam laga tersebut. Lebih lanjut, Tanacha Suksot juga menilai performa pengganti Megawati di posisi opositor belum mampu menyamai standar permainan sang kapten. Saya rasa pemain yang menggantikan Megawati tadi punya semangat besar, tapi jelas masih jauh dari kualitas Megawati. Banyak bola-bola yang seharusnya bisa dimaksimalkan justru tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya bukan meremehkan, tapi secara objektif, kekuatan serangan Indonesia hari ini berkurang lebih dari setengah tanpa Megawati di lapangan. Tanacha Suksot juga mengenang momen saat ia Megawati bermain impresif bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Ia mengaku sangat terkesan dengan daya juang dan teknik menyerang Megawati yang khas. Saya masih ingat bagaimana Megawati mencetak poin demi poin untuk Red Sparks. Meski saya berada di tim yang berbeda, saya tidak bisa menutupi kekaguman saya terhadapnya. Dia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga punya kejelian membaca pertahanan lawan. Begini jalan pertandingannya. Timnas Voli Indonesia tampil mengejutkan saat menghadapi Thailand pada laga kedua di leg pertama SEA V-League 2025. Indonesia mampu mencuri kemenangan pada set pembuka lewat penampilan impresif saat Thailand menurunkan skuad pelapis. Ersandrina De Vega DKK bahkan hampir saja mencuri 2 set kemenangan. Namun, Indonesia kalah dengan skor 1-3 pada laga yang digelar di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, Sabtu, 2 Agustus 2025. Megawati Hangestri Pertiwi kali ini tak diturunkan pada starting 6 dan akhirnya tidak dimainkan sepanjang laga. Lini serang ditempati oleh Ersandrina De Vega, Arcela Nuari, dan Medi Yoku. Adapun Thailand menurunkan skuad pelapis mereka pada laga kali ini sebagai persiapan untuk menghadapi Vietnam pada laga terakhir leg pertama. Situasi tersebut mampu dimanfaatkan Indonesia setelah mampu memimpin 2 poin pada technical timeout pertama. Indonesia masih memimpin, bahkan memperlebar jarak menjadi 3 angka pada 12-9. Thailand membalas 2 poin beruntun dan bahkan hampir menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Namun, spike keras dari Ersandrina terkena sentuhan pemain lawan usai meminta challenge. Indonesia tetap unggul 13-11. Indonesia masih memimpin 2 poin hingga skor 15-13, tetapi Thailand akhirnya mampu menyamakan kedudukan setelah tertinggal lama.
serangan Ersandrina yang berhasil diblok lawan membuat Thailand kini balik memimpin pada technical timeout kedua. Setelah itu, skor berimbang sampai 19-19. Tetapi spike keras Ersandrina membuat Indonesia kembali unggul. Penempatan bola yang sangat baik dari Medi dengan mengarahkan bola ke belakang membawa Indonesia 2 poin. Lagi, spike Ersandrina makin membawa Indonesia bisa merebut kemenangan pada set pertama usai unggul 23-20. Lagi-lagi, serangan Ersandrina berhasil menembus pertahanan Thailand hingga mencetak set point pada 24-21. Thailand membalas 1 angka, Indonesia berhasil memenangkan game pertama lewat spike keras Medi Yoku. Kemenangan pada set pertama menjadi raihan positif bagi timnas voli putri yang terakhir kali mampu mencuri kemenangan 1 set atas Thailand pada SEA V-League atau dulu bernama ASEAN Grand Prix pada tahun 2019. Pada game kedua, Thailand kembali tampil impresif hingga berhasil merebut kemenangan untuk menyamakan kedudukan. Memasuki set ketiga, Indonesia kembali memberikan penampilan kuat usai berhasil unggul pada skor 19-7 lewat penampilan impresif dari Ersandrina. Thailand bahkan akhirnya menurunkan 2 pemain intinya dengan memainkan Pimpi Chaya Kokram dan Guetpart Pornpun. Indonesia bahkan memaksa set point terjadi sampai skor 25-25, tetapi Thailand mampu mengatasi tekanan tersebut. Pada set keempat, praktis Thailand kembali berhasil menguasai permainan dan akhirnya mengamankan 3 poin penuh. Berita kedua. Begini pernyataan media Thailand yaitu Post Today usai pertandingan kedua timnas voli putri Indonesia versus Thailand di ajang SEA V-League 2025. Salah satu media arus utama Thailand, Post Today, secara terang-terangan mengaku terkejut dengan penampilan luar biasa skuad Garuda saat menghadapi tim kuat Thailand. Dalam laporan utamanya, Post Today menyebut bahwa Indonesia tampil seperti tim yang baru bangkit dari tidur panjang dan langsung berubah menjadi monster di lapangan. Hal yang membuat pernyataan media Thailand ini semakin mengejutkan adalah latar belakang pertandingan sebelumnya, di mana timnas Indonesia dipermalukan oleh Vietnam dengan skor telak 0-3 tanpa perlawanan berarti. Namun hanya selang 1 hari, Megawati Hangestri dan kawan-kawan menunjukkan perubahan drastis. Mereka tampil menggigit, penuh semangat, dan memainkan pola serangan yang tak terbaca oleh lawan. Menurut laporan eksklusif Post Today, performa timnas Indonesia dalam laga melawan Thailand sangat jauh berbeda dibandingkan saat dibantai Vietnam. Apa yang terjadi dalam waktu 24 jam? Tim Indonesia yang sebelumnya lemas tanpa arah, kini tampil bak tim finalis Asia. Serangan mereka presisi, pertahanan hidup, dan terutama keberanian menyerang dari Megawati Hangestri membuat Thailand kocar-kacir. Media tersebut juga menyebut bahwa pelatih Thailand tampak kesulitan membaca arah permainan Indonesia. Bahkan strategi blok dan pertahanan tim Gajah Putih seringkali tidak berfungsi menghadapi variasi serangan yang datang bertubi-tubi. Salah satu hal yang paling disoroti Post Today adalah duel menarik antara 2 bintang opositor dari Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi yang pernah membela Red Sparks dan Tanacha Suksot juga pernah membela tim Hipas. Jika di atas kertas kedua pemain memiliki kualitas dan statistik yang nyaris setara, maka di lapangan pertandingan SEA V-League semalam, perbandingan keduanya sangat mencolok. Megawati tampil menggila. Smash kerasnya menghujam area pertahanan Thailand tanpa ampun. Ia beberapa kali sukses menembus blok lawan, bahkan ketika Tanacha sendiri berusaha menghentikannya di garis depan. Tanacha Suksot terlihat frustrasi. Beberapa kali ia mencoba membaca arah serangan Megawati namun tetap gagal. Smash dari pemain Indonesia itu terlalu cepat, terlalu keras, dan terlalu sulit dihentikan. Lebih lanjut, media tersebut menyoroti bahwa pertemuan 2 rival dari Liga Korea ini menjadi momen yang mencerminkan perkembangan luar biasa Megawati selama 1 tahun terakhir. Bahkan mereka menyebut bahwa bintang Indonesia ini tampak jauh lebih matang secara taktik dan teknik dibanding musim sebelumnya. Jika Megawati adalah senjata utama Indonesia, maka hari ini senjata itu benar-benar meledak dan menghancurkan kepercayaan diri pertahanan Thailand.
Tak hanya Megawati, media Thailand juga memberikan pujian tinggi terhadap pemain outside hitter Indonesia, Mediol Yoku, yang tampil sebagai tandem mematikan bagi Megawati. Serangan kombinasi keduanya kerap kali membingungkan pertahanan Thailand. Blok ganda dari middle blocker Thatdaun Wekjang dan Hataya Bamrungsuk pun dibuat tak berdaya. Setiap bola pertama dari libero Indonesia dieksekusi sempurna oleh setter dan langsung dimanfaatkan oleh kombinasi Megawati dan Mediol Yoku tersebut. Mereka bermain dengan chemistry luar biasa. Bahkan Thatdau dan Hataya, dua middle blocker paling berpengalaman Thailand, beberapa kali terlihat salah langkah. Mereka menambahkan bahwa permainan cepat, tajam, dan tidak bisa ditebak dari kedua pemain, itu membuat tempo pertandingan berubah drastis, sesuatu yang tidak ditampilkan Indonesia saat melawan Vietnam. Jika Indonesia bisa menjaga bentuk permainan seperti ini, maka tidak mustahil mereka akan menjadi ancaman utama dalam CAF League 2025. Thailand tak menyangka akan dipukul mundur oleh tim yang kemarin saja tak bisa menyentuh angka 20. Ini adalah Indonesia yang berbeda. Indonesia yang berani. Indonesia yang lapar akan kemenangan. Di sisi lain, Manisa BBSK sempat kembali mencuri perhatian saat merilis pernyataan perekrutan Mega di laman resmi klub. Dalam pernyataan resmi tersebut, Manisa BBSK tegas menyebut kalau Megawati Hangestri adalah kapten Timnas Voli Putri Indonesia. Melanjutkan kiprahnya sesuai dengan rencana susunan pemain musim 2025 sampai 2026, tim bola voli putri Manisa telah merekrut kapten tim nasional Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Dikenal karena pukulannya yang kuat, semangat juang, dan kepemimpinannya di lapangan, Pertiwi telah bermain di liga-liga seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan sepanjang karirnya. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan di Volley-mania tanah air, mengingat posisi kapten Timnas Voli Putri Indonesia saat itu memang belum terisi. Setelah gelaran AVC Nation Cup 2025, Yola Yuliana sebelumnya menjadi kapten memutuskan untuk pensiun dari Timnas Voli Putri Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat posisi kapten Timnas Voli Putri Indonesia kosong. Maka dari itu, pernyataan Manisa BBSK yang menyebut Mega sebagai kapten Timnas Voli Indonesia pun langsung mencuri perhatian. Beberapa menduga kalau Manisa BBSK salah sebut atau keceplosan mengungkapkan kalau kapten Timnas Voli Putri Indonesia adalah Megawati Hangestri. Tapi siapa sangka, bukan karena keceplosan atau asal ngomong, Manisa BBSK nampaknya sudah lebih dulu tahu kalau Mega merupakan kapten Timnas Voli Putri Indonesia. Pasalnya, PBVSI pada akhirnya memang menunjuk Mega sebagai kapten Timnas Voli Putri Indonesia untuk gelaran SCAV League 2025.